Halo Voltagers. Nah, kalian pada kangen sama teman-teman kalian di rumah kan? Wah, aku juga kangen nih sama teman-teman Voltagers di rumah. Nah, nggak apa-apa deh. Yang penting kita stay at home dulu. Nah, yang penting kalian sehat-sehat aja. Nah, di sini Kak Julio sama Kak Abe mau ajak adik-adik sekalian buat main pernah nggak pernah. Wih, gas tuh. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab sama teman-teman kalian. Kalian bisa pakai video call atau pakai Zoom bareng sama ibadah ini. Nah, di sini Kak Julio sama Kak Abe bakal jawab pertanyaannya pakai sign ini deh. Ayo kita mulai. Yuk, main. Gak pernah, kakak nggak usil soalnya. Bener. Gak pernah, kakak kalau ikut lomba selalu menang terus. Gak pernah. Kakak nggak suka minjem-minjem. Nah, ini pernah. Nah, Pernah. Oh, pernah. Kita selalu doain teman walaupun tiap malam ataupun setiap minggu kita selalu doakan. Pernah. Nah, B, sekarang kita jadi tahu kenal satu sama lain. yaudah deh, yuk kita langsung ke mau ibadah. Nah, mari teman-teman, mari kita berdoa ya. Tuhan, thank you Tuhan buat hari baru ini kita bisa mengikuti ibadah walaupun melalui online. Tuhan, beri kami hikmat, beri kami hati supaya kami bisa mengikuti ibadah dengan baik. Di dalam namamu kami telah berdoa, haleluya, amin. Voltagers, enjoy the service! Come on Voltagers, mari menari bagi Tuhan. Tepuk tanganmu, come on. Hey. Ku memuji namamu, ku bermazmur bagimu, kota benteng yang teguh Allah. Katakan firman-Mu, firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa, takkan ku bimbang lagi, percaya. Amin, bayangkan tanganmu sing. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, menari dalam-Mu. Sebab karamu dan tongkatmu menuntun hawaianmu. Haleluya, ku bersuka. Are you ready? Let's go. Oh, oh. You wanna praise your name. Ku memuji namamu, ku bermazmur bagimu, kota benteng yang teguh Allah kekal. Firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa, takkan ku bimbang lagi, percaya. Kita tinggi-tinggian siap. Jump. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, menari dalam-Mu. Sebab darah-Mu dan tongkat-Mu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. Let's dance for Jesus. King above all kings. Engkau yang percaya Yesus kita hebat. Say haleluya. Lebih keras lagi, say haleluya. Amin. Ya dan amin. Yes Tuhan. Ya dan amin. Oh ya dan amin. Ya dan amin. Ya. Sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi. Nyanyikan. Ya
shout for joy. Lift up His name, come on, sing. Sadness Into gladness, you turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing. and I will shout for Give your joy. smile, come on, say. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing. And I will shout for you turn my sadness Into gladness, You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing. And now we shout for joy. You have given me a Thank you, joy Jesus. that won't stop and will never leave. So I will Are you ready? praise you with gladness. For you I go, Jah. You have given me a joy that Won't stop. I will never leave, so I will praise you with the gladness. For you I could. You have given me a joy that Won't stop. I will never leave, so I will praise you with the gladness. For you are good. Sing, for you are good. You are good. For you are good. For you are Good. Shout hallelujah. 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 Everybody, come on. Jump, jump, jump. Let's stand up. Get ready to praise Jesus, okay? Come on, sing it together. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? Oh, how you love me. It's amazing. Jump, jump. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true? Is it true that You are thinking of me. Oh, how you love me. It's amazing. It's amazing. Jump, jump. I am a friend of God. I am a friend
menjamah setiap kami hari ini. Jesus. Katakan, ku selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu. Oh Tuhan, katakan sebab ku sukai tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindu. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kedamaian ku nikmati, keindahan dan keagungan-Mu. Tuhan, katakan ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari kasih sorak-sorai buat Tuhan kita. Engkau dahsyat Tuhan. Oh, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu. Oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Angkat hatimu, ku nikmati. Oh, keindahan dan keagungan-Mu. Oh, Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segala ku nikmati. Oh, dan keagungan-Mu.
Kami undang Engkau Tuhan, masuk ke hati kami hari ini. Kalau kami merasa sepi hari ini, biar Engkau yang isi hati kami. Thank you Tuhan. Kau satu-satunya yang mengenal hatiku, Yesus Tuhan. Terus sembah Dia layak disembah. Berikan penyembahanmu. Oh we love you Lord. Terus sembah Tuhan, sembah Dia. Oh ya ramaya syadadana. Engkau yang berbisa bahasa roh. Korapaka syikira para. Ora mata karamaya shanana. Thank you Jesus. Orapaka shanana. Terus more and more of you, more and more of you Jesus. Come draw me near, fill our heart with your Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Voltagers, bisa taruh tanganmu di dadamu seperti ini. Kita mau nyanyi yang terbaik ya buat Tuhan Yesus. Nyanyikan. Ku angkat tanganku, memuji perbuatan. Yes. Sungguh tiada katakan kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu, yes. Terus sembah Dia, katakan ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu hanya lebih sungguh-sungguh. Katakan ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu.
akan layak terima pujian Tuhan. Selama-lamanya hanya Engkau di hati kami. Mari tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat penyertaan-Mu buat setiap kami. Kok sebentar, kami akan dengarkan firman-Mu. Buka hati kami, telinga kami lebar-lebar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama. Katakan, amin. Good morning, students. Back again to our biology class. So for today's lesson, we will be talking more about animals because last week we already talked about animals in the North Pole, right? So this week we will be talking about invertebrates. Invertebrates is actually spineless animals. For today's biology class, we will be talking about butterfly. Anak mama sudah selesai sepedaan. Loh, kok mukanya murung gitu, kenapa? Bosan gitu-gitu aja. Kerja PR, sekolah online, main sepedaan, semua sendiri. Itu loh, Flynn, anaknya Tante Mega sebelah rumah itu loh. Flynn ajak main aja, Flynn ajak kenalan, jadiin dia teman. Gak kenal. Dicoba dulu loh, ya. Dicoba dulu ya. Gak Be a good friend if you are looking for a friend. Stranger. Hai, namaku Flynn. Bukan. Namamu siapa? Bajumu bagus. Beli di mana? Bukan. Emang gak enak kalau sendirian, tapi gimana mulai ngajak ngomongnya? Please open your textbook on page 110. Okay guys, so this is the end of the class. Please remember to do your homework and stay safe, stay healthy. See you. Bye-bye.
Hello Voltagers. Wah, ini awal bulan. Kita selama 1 bulan ini ngomong soal friends. Jadi banyak hal yang kita bahas soal friends. Yang kali ini, yang paling awal, kita mau bahas soal be a friends, jadi teman. Emangnya kenapa Kak? Harus kita itu jadi teman? Kan kita bisa, sudahlah Kak, aku sudah punya saudara itu 3. Itu sudah berisik di hidupku Kak. Terus aku itu pinter Kak. Aku gak butuh yang namanya teman Kak. Aku dan aku itu sudah lebih dari cukup. Wah, mungkin ada orang yang kayak gitu. Mungkin ada dari voltager di rumah yang kayak gitu. Tapi kenapa kita itu ada teman? Kenapa kita itu sama Tuhan dikasih orang-orang yang sekitar kita yang tiap hari ketemu, mungkin di sekolah, mungkin di tempat les mungkin. Karena setiap apapun yang terjadi di hidup kita, Tuhan itu gak mungkin ngarang atau kayak asal-asalan, gak mungkin. Tiap orang di hidup kita, itu pasti ada tujuannya. Kayak serah ulang ya, setiap orang di hidup kita itu ada tujuannya. Termasuk teman. Dan sebelum kita bisa punya teman banyak atau gimana caranya punya teman banyak, yang pertama, jadilah teman dulu. Iya, sudah tahu Kak, jadi teman. Tapi teman yang bagaimana? Yang pertama ya, be the first. Be the first, jadilah yang pertama. Iya, jadilah yang pertama. Pertama ngapain? Nih, Kak Sal bacain 1 ayat dulu di Amsal 18 ayatnya yang 24. Amsal 18 ayatnya yang 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Wow, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ya serah ulang nih, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Loh Kak, maksudnya kecelakaan gini? Bukan kecelakaan tiba-tiba pruak atau cicit. Enggak. Jadilah teman yang dekat, yang penuh kasihnya Tuhan buat temanmu. Soalnya ayat ini ngomong, ada teman yang bawa kecelakaan. Maksudnya gini loh, pengaruh buruk lah. Pengaruh buruk versus pengaruh yang benar. Bukan cuma baik, kalau baik kan belum tentu benar, tapi kalau benar pasti baik. Gitu. Yang kecelakaan yang gimana? Dari pertama, jadilah orang yang pertama di lingkunganmu yang memberi perubahan. Perubahan gimana Kak? Kan aku bukan ketua, aku bukan orang yang paling berpengaruh. Mungkin, Kak aku tuh introvert, aku jarang bisa ngomong. Kak, aku tuh ekstrovert Kak, gak bisa suruh tenang. Apapun karakter kalian, punyalah pengaruh yang benar. Kalau kalian introvert, jarang bisa ngomong, pastikan apa yang kalian ucapkan, walaupun dikit, itu berguna. Contoh, lagi satu temanmu dibully, wah gak usah ikut bully. Gunakan introvertmu itu untuk hal yang benar. Jangan ketika kamu itu introvert, tiba-tiba ada orang yang dibully, oh iya benar itu memang layak. Gak usah. Setiap karakter Tuhan ciptakan, itu pasti berguna. Asal kita gunain yang benar. Jadilah orang yang pertama merubah sekelilingmu. Kalau kamu introvert ya gitu, gak usah ikut-ikutan ngebully temanmu, ya diem aja. Kok ditanyain ngapain kok diem aja? Jangan jawab, aku introvert. Enggak, jangan. Bilang aja, ngapain ikut-ikut bully, gak asik. Kan pertemanan gak harus bully. Gunakan introvertmu. Tapi Kak, aku ini ekstrovert, meledak-ledak, gitu Kak, dar. Kalau kayak gitu, aku bisa kebawa. Gunakan ektrovertmu itu. Kayak gini kalau ada yang dibully, contohnya, wih si A, ternyata si A gak ngerjain PR, semuanya ngajakin. Saya percaya 100% orang ekstrovertnya, teman-temannya kayak Esra itu suaranya pasti keras. Jadi gunakan, sudah stop, diam. Ya mungkin gak sekeras itu sih, atau gimana. Gunain kepengaruhan kalian. Aduh, apa sih kepengaruhan kalian? Gunain influence kalian untuk ngaruhin teman-teman kalian supaya stop bully. Berarti kan setiap karakter di hidup kita bisa dipakai Tuhan. Benar. Kalian pendiam, kalian itu kalian itu extrovert, Tuhan bisa pakai. Be the first. Jadilah orang yang pertama ngasih perubahan. Tapi Kak, aku ini aku itu santai, aku itu chill aja Kak. Ya sudah, aku ngalir aja Kak. Ada juga kan orang kayak gitu.
Gimana kalau aku orangnya gitu Kak? Aku orangnya nyantai aja. Kalau gitu ya sudah, cari damai. Iya, cari damai bener. Tapi kalau kalian tipe karakter yang kayak gitu, gunain itu juga untuk ngasih pengaruh yang benar. Gimana Kak caranya Kak? Ngasih pengaruh yang benar kalau orangnya wole, santai, slow skui. Gimana Kak? Ayat ini yang bagian kedua ngomong gini, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Tahu nggak artinya karib itu apa? Bukan rapper itu bukan. Setia. Kebanyakan kalau kalian orang yang nyantai, slow, cinta damai, kalian tuh kalau sudah satu sama orang satu itu aja. Gunakan kesetiaan kalian itu dengan benar. Kalau ada teman kalian yang umpamanya butuh teman pas dia sendirian atau lagi ada masalah, kayak saya jamin kalian adalah orang yang paling bisa mendengar mereka. Mungkin kalian nggak bisa jawab, nggak punya jawaban, tapi kalian bisa mendengar mereka. Gunakan keselauan kalian untuk teman-teman kalian. Aku itu mangkel, aku itu emosi. Hai anak-anak selau, disitulah kalian masuk bikin pengaruh. Ya kan? Yang setia, yang karib itu, yang istilahnya itu yang bisa mendengarkan itu susah. Kaisra juga kalau dengar orang juga susah, tapi Kaisra belajar. Ya kan? Tipe-tipe selau ini, kalau kalian dari luar daerah nggak tahu selau itu nyantai, orangnya yang ya ikut arus gitu. Kalau kalian tipe yang kayak gitu, dengerin teman-teman kalian dan tenangin, sudahlah santai aja. Disitulah karakter kalian berguna, ya. Disitulah karakter berguna. Jadi kan gak ada karakter yang nggak bisa dipakai Tuhan bikin pengaruh yang benar kan? Semua karakter kita itu bisa dipakai Tuhan. Karena Tuhan pakai kita sesuai dengan keunikannya kita, kelebihannya kita, bahkan kekurangan kita itu juga bisa. Asal kita serahin ke Tuhan. Be the first. Baru sadar kan, iya ternyata aku bisa ya. Kayak juga pas nyiapin ini juga, oh iya ya, semua karakter bisa dipakai Tuhan. Jadilah teman yang bukan datang kecelakaan, tapi membawa kasih dan hal yang benar. Be the first. Ya, be the first. Yang kedua, wah ini, setelah be the first, be the one. Jadilah satu. Ini seru banget. Kita buka Amsal 17 ayat 17. Ini pasti kalian sering dengar ayat ini, tapi mari kita baca sama-sama ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, catat, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Gak ada temenku itu Kak, yang peduli satu sama lain Kak. Kalau peduli itu Kak ya, kalau buat konten aja di Instagram, atau kalau ada butuhnya aja Kak, itu baru kepedulian itu keluar Kak. Let's be the one villagers yang gak kayak gitu. Jadilah satu-satunya. Kak kalau gak ada temenku yang benar, jadilah teman yang benar sesuai firman Tuhan di lingkunganmu. Gini, yang pertama Kaisra kasih tip ya, untuk jadi be the one. Seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Kaisra ulang. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Setiap waktu. Setiap waktu. Kak, jujur ya Kak ya, untuk menaruh kasih setiap waktu itu susah Kak. Rasanya itu mending marah atau ngeluarin apa yang di hatiku itu lebih baik. Menahan sesuatu sama ngomong sesuatu itu ada bergunanya. Kalau kamu ngomong sesuatu yang benar, ayo kamu jangan nakal, contoh sama teman. Kadang kamu menahan sesuatu di hidupmu untuk entah kamu mau ngomong atau bertindak sesuatu, itu juga benar loh. Itu salah satu menaruh kasih. Contoh ya, temanmu itu, duh Kak, rasanya tuh tahan. Kamu gak ngomong apa-apa, kamu senyum aja. Kamu tuh naruh kasih di temenmu. Ya kayak gini, gak adil kamu. Gini, tahan. Kamu juga berlaku benar saat itu. Dan yang kedua ini, kamu sudah tahu temenmu tuh bikin salah, ada karakternya yang gak benar. Yuk ngomong. Dengan caramu dewe, jangan kayak caranya Kak Esra. Katanya Kak Esra, firman Tuhan mengatakan gak usah.
pakai caramu sendiri. Ngomong aja kalau kamu memang temen yang baik dan bener loh ya. Kayaknya ya kamu kalau bercanda sama dia ini nggak harusnya pakai pukul-pukul deh. Atau kayaknya kamu lebih baik belajar daripada tanya nyontek-nyontek gitu. Simple kan? Kalau nggak ada temen-temenmu yang beri pengaruh, jadilah orang yang beri pengaruh. Itu penting banget soalnya. Terus yang berikutnya 17, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Wah ini, jadi seorang sahabat dalam kesukaran. Kalau kita perhatiin karakter-karakter yang kayak saya sebutin, contoh-contoh yang bener yang kayak saya sebutin. Kalau kita punya itu semua, kita jadi orang yang punya sahabat itu banyak dan punya pengaruh yang bener. Bukan kadang ya orang itu sahabatnya banyak tapi pengaruhnya nggak bener. Ada juga yang pengaruhnya bener, sahabatnya itu-itu aja. Jadi itu yang lengkap. Jadi itu yang utuh gitu loh. Ya, kayak yang gini. Menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kesukaran bukan pas gak ada uang kasih jajan. Kesukaran juga bukan kalau kalau lagi galau kamu nemenin, bukan itu aja. Kesukaran itu juga ngomong soal gini loh. Teman-teman kalian butuh kebenaran. Jadi tadi kayak serang ngomong hal bener. Iya, soalnya zaman sekarang pertemanan itu abu-abu kadang. Semuanya dianggap itu bener, padahal juga enggak. Kalau sudah tahu soal kalian tahu pasti kan soal LGBT gitu-gitu. Hal gak bener kan? Ada yang mungkin ada teman kalian ngomong harus open minded. Guys, tak kasih tahu ya. Kesukaran itu soal kehilangan kebenaran juga. Jadilah orang yang anak-anak, jadilah volunteer yang kuat dalam firman Tuhan. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Kalau firman Tuhan sudah ngomong suka sama jenis itu salah ya sudah, itu jangan. Atau teman-teman kalian ngomong halah gak apa-apa, bohong sekali. Kalau bohong ya bohong, salah ya salah gitu loh. Kesukaran itu bukan soal masalah aja, tapi kehilangan kebenaran. Itu kita harus kasih terang sama teman-teman kita. Be a friends. Jadilah teman yang benar sesuai firman Tuhan. Iyalah. Kalau kita semua di hari-hari ini bingung, iya kak, teman-temanku semuanya kok ngerasain ngajarin yang salah. Jadilah be the one. Jadilah orang yang satu itu, bawa kebenaran di teman-teman kalian. Susah, iya. Nggak enak, iya. Tapi efeknya nanti buat kita juga. Someday teman-teman kalian yang kalian kasih tahu atau kalian tahan emosimu ketika dia marah akan sadar dan say thank you sama kalian. Thank you ya. Tanpa perlu kalian khotbah. Kalian ngasih pengaruh yang benar itu ngerubah orang juga. Ya. Saya ulang yang tadi, be the first, jadilah orang yang pertama itu bukan datang kecelakaan, tapi menjadi seorang sahabat karib yang setia. Ingat kan tadi kalian mau introvert, mau ekstrovert, mau kalian yang slow aja. Tuhan pakai kalian semua dengan caranya kalian. Terus yang kedua, be the one. Ketika teman-teman kalian itu gak ada yang benar, gak ada yang bisa naruh kasih itu yang benar, jadilah orang yang pertama kali. Jadilah orang yang satu-satunya mungkin di persahabatan kalian itu naruh kasih yang benar. Terus yang ngasih terang di tengah-tengah kesukaran. Kesukaran bukan soal masalah aja. Kehilangan kebenaran juga kesukaran. Hatimu gak enak itu kadang bukan karena ada masalah, tapi kamu lupa kalau punya Tuhan. Ya, hati teman kalian gak enak itu mungkin galau atau apapun lah sebutannya zaman sekarang ya. Itu karena kehilangan kebenaran. Yuk, volunteer semua, dimanapun kalian berada semua. Nanti ya, setelah khotbah ini selesai, setelah kalian ibadah, kalian mau denger sharing kalian di Instagramnya Eagle Kids ya, Instagramnya Eagle Kids @eaglekidsgms. Kalian bisa DM di sana. DM di sana ngomong, "Kak, aku sudah bawa pengaruh ini loh sama teman-temanku. Ternyata aku diem pun juga bawa pengaruh bener." Ya diem apa jelasin. Aku pas teman-temanku bikin salah aku diem, aku enggak ikut aja, Kak, supaya enggak semakin banyak.
Atau Kak, dengan ekstrovertku ini Kak, aku ngomong stop semua, stop Kak. Stop apa? Jelasin. Cerita aja di DM Instagramnya Eagle Kids. Kayak serah bacain semua ada. Kayak serah like gitu. Like. Gak ada subscribe ya? Iya ya, itu Instagram. Oke lah ya. Terus dengan keseluruhan kalian, apapun karakter kalian. Kayak mau dengar cerita kalian sama teman-teman kalian. Jadilah pengaruh yang benar buat sekeliling kalian. Jarang soalnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, setiap kami Tuhan menyerahkan hidup kami, membawa setiap karakter di hidup kami, apapun bentuknya Tuhan, jadikan itu Tuhan pengaruh yang benar, bukan cuma baik atau fun, have fun aja, tapi benar-benar benar sesuai dengan firman-Mu Tuhan, buat sekeliling kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, perbuatlah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menaruh kasih setiap saat Tuhan, buat teman-teman kami di sekeliling kami Tuhan Yesus. Kami percaya setiap orang di hidup kami itu Tuhan, itu ada tujuannya Tuhan. Dan kami gak mau menyia-nyiakannya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu ini Tuhan. Dan Voltagers, angkat kedua tangan-Mu. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Berkati Tuhan perbuatan tangan mereka. Apapun yang mereka kerjakan buat berhasil semua Tuhan. Kalau hari-hari ini ada yang mengejar cita-cita mungkin Tuhan. Ada yang mengejar cita-citanya mereka, lagi giat-giatnya les, lagi giat-giatnya olahraga, latihan Tuhan. Jadikan mereka berhasil. Boleh merasakan kegagalan, tapi mereka tidak boleh nyerah Tuhan Yesus. Di teman-teman mereka Tuhan, voltagers ini Tuhan adalah bintang-bintang-Mu. Mereka adalah pembawa kasih-Mu Tuhan. Mereka gak akan pernah jauh dari Engkau. Mereka akan selalu mengasihi-Mu dan mengasihi orang di sekeliling mereka Tuhan. Berkati mereka dengan kepandaian, hikmat. Cukupkan apapun yang mereka butuhkan Tuhan Yesus. Jadikan mereka Tuhan alat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih atas firman hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. See you next week. Bye-bye.